Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin bincang santai aja menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat trader ya. Terutama dalam mengoptimalisasi pendapatan tentang profit. Nah, dalam teori tradisional, risiko dan profit biasanya diukur dengan rasio. Bisa 1:2, 1:3, dan seterusnya. Namun kenyataannya belum banyak trader yang benar-benar menerapkan teori ini. Nah, sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA, juga live chat saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, pertanyaan ini ya, ini sering muncul ya saat kita lagi adakan gathering ataupun juga DM-DM yang masuk ke WA saya. Namun pernah saya juga ulas sedikit di video yang lainnya juga tentang bagaimana sih Pak cara mengoptimalkan profit. Kadang-kadang saya ini tidak tahan kalau sudah melihat namanya biru itu langsung saya ingin mencoba untuk close. Takutnya kalau tidak saya close ini akan berbalik arah dan mengakibatkan saya rugi. Itulah sebenarnya banyak pertanyaan di sana. Nah, bagaimana Anda menentukan rasio risk ya, dan reward dalam trading? Ini penting. Saya yakin tidak ada trader yang bisa menjawab pertanyaan tersebut ya dengan pasti dan jawaban yang sama tentunya. Jawabannya selalu berbeda-beda. Nah, pertanyaan itu mirip dengan menanyakan berapa banyak langkah yang Anda butuhkan untuk berjalan keluar, ya misalkan dari rumah Anda menuju ke kota, ya ini sama juga dan jawabannya pasti akan berbeda-beda. Nah, trading itu ibaratnya cuaca juga ya, kadang panas tapi juga terkadang dingin. Demikian juga halnya dengan pasar, terkadang bergerak cepat, terkadang juga bergerak lambat. Oleh karena itu pertanyaan tentang resiko dan imbalan selalu disesuaikan dengan keadaan terkini. Nah, dalam teori tradisional, resiko dan profit biasanya diukur dengan rasio, misalkan 1:2, 1:3. Dengan rasio ini, Anda dapat mempertaruhkan setengah dari jumlah keuntungan, sehingga jika misalkan target profitnya 100, maka stop loss-nya adalah 50, misalkan 100 poin atau 100 pip, maka kalau 1:2 resikonya adalah 50 pip. Nah, teori ini terdengar hebat ya. Anda hanya perlu menang 4 kali dari 10 kali pertandingan ya, atau trading. Jadi dari yang kalah. Namun ya pada kenyataannya belum banyak trader yang benar-benar menerapkan dan setia dengan penggunaan teori ini. Nah, pasar dalam kenyataannya tidak sama seperti sebuah pabrik yang memberikan keuntungan dengan mudah kepada Anda. Ya, yang terjadi sebenarnya adalah pada awalnya trading berjalan secara normal, namun tanpa diduga pasar bergerak melawan posisi Anda. Ibaratkan seperti ini ya, Anda menargetkan keuntungan sebanyak 100 pip dan berencana untuk mengunci profit ketika sudah atau take profit mencapai 200 pip setelah entry. Harga terus naik dan ketika profit sudah terkumpul sebanyak 199 misalkan ya, turun hingga 100 poin lagi. Apa yang terjadi? Jelas stop loss Anda akan tersentuh di sana. Dan posisi buy yang tadinya berjalan sesuai harapan malah ditutup dengan kerugian. Inilah kadang-kadang banyak kejadian seperti itu ya. Jadi di atas kertas Anda memang kehilangan 100 poin.
Tetapi dalam kenyataannya Anda kehilangan minus 299 poin. Ya. Dengan demikian teori rasio risk 1:2 rewardnya sebenarnya malah melipatkan kerugian Anda. Nah, sahabat trader, sebenarnya ada cara ya untuk melakukan hal seperti ini tidak terjadi. Memang di dalam trading itu tidak ada hal yang baku. Semuanya sebenarnya fleksibilitas kita. Satu contoh begini, namun ini juga perlu dilatih ya, dilatih dengan kesabaran tentunya. Kalau saya sendiri sih untuk stop loss itu pasti saya pasang. Kemudian untuk profit itu selalu saya open untuk mengoptimalkan. Memang kadang-kadang hal buruk itu terjadi. Akhirnya malah bukan profit yang pada awalnya kita untung, tetapi malah berbalik arah menjadi kita rugi, kena stop loss-nya. Itu sering terjadi pada saya, tapi karena saya yakin dengan yang saya yakini ya, misalkan 1:2 maupun 1:3, itu sih tidak jadi masalah. Tapi itu sebenarnya perlu dilatih, bukan tidak dilatih. Dan jawaban saya, apakah itu bisa? Bisa. Nah, ada cara lain yang mungkin Anda bisa untuk melatih itu ya. Gunakan yang namanya trailing stop. Trailing stop ini nanti Anda bisa coba ya, banyak teman-teman YouTuber lain membahas mengenai trailing stop. Intinya dari permasalahan ini adalah bahwa keuntungan Anda tidak dapat diperkirakan dengan benar-benar pasti ya, di pasar forex tentunya ya. Nah, satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah resiko. Makanya kalau saya selalu resiko saya pasang. Nah, itulah sebabnya saya selalu lebih dahulu menentukan target dan dengan tekun mengendalikan resiko itu menggunakan trailing stop. Kalau penggunaan trailing stop ini kalau nggak salah ya, saya nggak pernah mencoba ya, tapi kalau di laptop bisa atau di desktop bisa. Tapi kalau di handphone saya belum pernah nemu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang sudah katakanlah memang itu bisa, coba silahkan komen di kolom komen ya. Nah, ini sangat sebenarnya sangat mudah kalau Anda menggunakan namanya trailing stop ini. Mungkin hal ini tidak terlihat sangat memukau, namun percayalah menggunakan trailing stop ini jauh lebih mudah daripada memakai rasio 1:2. Artinya Anda percayakan misalkan dengan trailing stop tersebut. Jadi dengan pemakaian trailing stop ya, Anda akan lebih mudah mengantisipasi ya pergerakan harga yang tiba-tiba berubah arah secara tajam. Katakanlah Anda open buy pada pasar yang sedang uptrend misalkan. Anda bisa memposisikan trailing stop untuk menggeser naik setiap Anda ada peningkatan misalkan harga sebanyak 10 pip. Jadi di sana bisa di set ya. Misalkan kalau ada kenaikan setelah Anda buy ada kenaikan 10 pip. Nah, secara otomatis stop loss yang Anda pasang ini kalau Anda menggunakan trailing stop itu akan bisa naik juga 10 pip. Itu demikian seterusnya. Misalkan ada 10 pip lagi, 10 poin lagi naik, ini akan bergeser secara otomatis. Itu mekanismenya seperti itu. Dengan demikian ketika harga berbalik turun secara tajam, posisi tersebut tidak akan terclose dengan kerugian total. Artinya kalau ada balik, ya berarti di bawah 10 poin dari harga baliknya ini, Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak kembali lagi ke stop loss yang paling bawah. Jadi dengan prinsip cut loss secara otomatis atau take profit secara otomatis by trailing stop. Jadi intinya begini, kalau boleh saya jabarkan bahwa ini semuanya perlu dilatih. Kalau pertanyaan Pak Joko apakah menggunakan trailing stop? Saya tidak menggunakan trailing stop, tetapi secara manual saya biasanya akan naikkan stop loss-nya. Nah ini suatu kebiasaan saja. Apakah itu bisa? Ya sampai detik ini itu saya lakukan dan itu bisa.
Baiklah sahabat trader, hanya itu sedikit yang mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman bagaimana caranya mengoptimalkan keuntungan agar kita tidak terjebak dalam pembalikan arah posisi kita. Namun ini harus Anda benar-benar latih, ya pasti bisa karena dengan latihan ini Anda akan terbiasa menggunakan trailing stop atau nanti Anda gunakan secara manual. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini diskusi atau sharing saya yang singkat ini bisa dipahami dengan baik bagi sahabat-sahabat trader. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.